Shalom, saudara terkasih, rekan hamba Tuhan BKAG Sekota Batam, terlebih khusus umat Tuhan, gereja Tuhan di Kota Batam. Selamat bertemu kembali dalam mimbar BKAG yang ke-10. Pada mimbar BKAG yang ke-10 ini, kita dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Rineci, Ketua BPD GBI Kepri. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam menjalani masa hidup sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Kami sadar bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sebabnya urapi hamba-Mu sembunyikan di belakang salib-Mu. Izinkan bisa berkat bagi bahan bekerja di BKAG, agama Kristen BKAG Batam, biar oleh nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari Roh Kudus berkati firman-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus BKAG, yaitu Bapak Ketua Umum Pak Dr. Surya, dan juga Sekretaris Bapak Dr. Peringatan Sibuan, dan juga Bendahara Bapak David Supardi, dan juga tentu Pak Sri Tonga yang memberikan undangan kepada saya dan menyampaikan firman Tuhan, serta seluruh pengurus BKAG. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 8 sampai 17, di mana ayat yang ke-14 yang akan saya bacakan bagi kita semua, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian berkatalah, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Elisa bertanya kepada Gehazi, apa yang harus kita perbuat kepada perempuan Sunem ini? Jawaban Gehazi adalah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Jadi keberadaan firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17, saya mengangkat sebuah tema dengan judul takaran berkat Tuhan. Kita tahu dalam suasana pandemi COVID-19 muncul sebuah pertanyaan, gimana caranya supaya kita diberkati? Bagaimana kita tetap memiliki ekonomi yang stabil? Bagaimana supaya kebutuhan itu tetap tercukupi tanpa terkurangi sedikit pun? Tentu itu semua menjadi pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Istimewa juga kita sebagai hamba-hambanya yang melayani pekerjaan Tuhan. Kerinduan kita, takaran berkat Allah terus ada dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dalam pelayanan, pengembalaan, bahkan dalam tugas-tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Kita melihat latar belakang perempuan Sunem ini, ya. Sunem adalah desa kecil yang disebut dalam Alkitab, desa yang berada di wilayah suku Isakar, dekat lembah Yesreel dan selatan gunung Gilboa Yosua. Ya. Sebuah desa di Galilea tempat asal Abishai, pelayan Raja Daud pada masa tuanya. Ya. Dan di desa ini Elisa diberi makan dan dibangun kamar di atas untuk tempat dia singgah dalam pelayanan kenabiannya. Keberadaan perempuan Sunem tanpa nama, ya. Ia hanya disebut sebagai perempuan Sunem sesuai dengan kotanya, tanpa nama. Ia perempuan kaya dan dihormati tengah masyarakat. Ia hidup di zaman Raja Yoram, Raja Israel di masa kenabian Elisa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia memiliki roh yang luar biasa.
di mana ia memiliki kecantikan yang langsung terlihat dari fisik dan juga dari keberadaannya. Tetapi ia memiliki kecantikan khusus dari dalam dirinya, terpancar, yang dapat tercatat dalam Alkitab. Ya. Pribadinya yang menyenangkan, ramah, tersenyum kepada siapapun, cerdas, dan bicaranya menyejukkan. Perempuan ini memiliki hati yang melayani. Ya. Ia bukan seorang istri gembala, tetapi ia memiliki hati yang melayani. Ia berdiri di depan pintu, ayat 15, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-15. Ia sebenarnya tidak harus berdiri karena ia adalah pemilik rumah itu dalam menyambut Elisa. Namun ia mau berdiri melayani abdi Allah. Perempuan Sunem ini sedikit bicara, banyak memberi. Yang dibutuhkan dalam teamwork, sebuah pelayanan, termasuk BKAG, termasuk organisasi-organisasi Kristen yang lain, termasuk juga satu sinode, bahkan bangsa ini. Kita membutuhkan sebuah konsep diri seperti wanita Sunem ini. Sedikit bicara, banyak memberi. Dalam sebuah catatan yang saya baca, seorang kritikus tidak ada monumen bagi dirinya, tapi seorang yang mengkontribusikan jasa dan dirinya selalu dikenal dan bahkan dibuat monumen sebagai tanda jasa yang telah dia kerjakan dalam kehidupannya. Ia wanita yang saudara sekalian luar biasa, sedikit bicara tapi banyak memberi. Kita tahu dalam kehidupan bahwa wanita itu berbicara 20.000 satu hari kata, sedangkan pria berbicara 7.000 kata sehari. Jadi saudara sekalian, sebenarnya dia butuh banyak bicara, tapi Alkitab tidak banyak mencatat tentang komentar-komentar dan pembicaraan. Dia lebih banyak berbuat bagi pekerjaan Tuhan. Dia bagaikan penyu yang ketika dia mau bertelur pada malam hari, dia gali pasir, dia bertelur di dalam itu, kemudian setelah telurnya banyak, dia tutup dan dia pergi. Banyak berbuah, tapi sedikit berbicara, bahkan tidak ada komentar. Perempuan Sunem ini murah hati, sangat tertarik pada hal-hal rohani. Ya. Kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 12 dikatakan, kemudian berkata dia kepada Gehazi, yang panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggil perempuan itu yang berdiri depan pintu. Kemudian saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana wanita itu begitu baik terhadap Elisa. Elisa berkata kepada Gehazi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat bagimu? Nabi sangat tersentuh karena setiap kali Elisa pelayanan selalu diservis, diberi makan, dan tiba-tiba muncul pemikiran ia bersama suami sepakat membangun lantai 2 kamar khusus untuk Elisa. Ini sesuatu yang luar biasa saudara sekalian. Dalam ayat 9, berkatalah perempuan itu pada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membangun sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ada sebuah excellent service yang diberikan kepada seorang Nabi Elisa oleh wanita Sunem ini. Tentu kita sebagai hamba Tuhan senang bila kita ke satu desa, kota, ada seorang jemaat yang begitu memperhatikan kita. Dan ternyata wanita ini memiliki hal yang demikian. Bukan hanya sekali saja, tapi ternyata berulang-ulang kali selalu setiap Elisa pergi pelayanan, dia akan servis makanan. Kemurahan hatinya semakin terlihat, bukan hanya memberi makan, tetapi juga membangun kamar atas bagi Elisa. Tindakan memberi makan dan membangun kamar atas yang dilengkapi dengan perabot kamar bagi Elisa abdi Allah, ini pertanda bahwa ia seorang yang murah hati. Dan yang kedua adalah
sangat tertarik dan sangat serius menaruh perhatian kepada perkara-perkara rohani. Karena dia tahu Elisa adalah seorang abdi Allah, seorang nabi. Tentu di dalamnya ada rohani yang selalu diperlihatkan, didiskusikan, dibicarakan, dan itu menjadi daya tarik yang serius bagi wanita ini, sehingga ia mempersiapkan semua itu. Paling tidak setiap kali Elisa datang ke Sunem ke rumahnya, pasti dia akan menceritakan pelayanan-pelayanan dan firman Tuhan kepada wanita dan keluarga di mana ia berada. Ya. Ia menggunakan kebaikan hatinya dan kekayaan yang dimilikinya untuk membantu pelayanan kenabian Elisa. Dia memberi tanpa pamrih, dan dia begitu serius memperhatikan nama Tuhan Elisa dan Gehazi, dan dia tidak pernah bosan menerima. Bagi dia sebuah kehormatan menerima seorang hamba Tuhan, kehormatan untuk bisa memberi makan, kehormatan untuk bisa menyediakan tempat bagi dia. Untuk zaman sekarang ini kita berdoa supaya gereja Tuhan memiliki jemaat seperti wanita Sunem yang sangat menghormati hamba-hamba Tuhan. Artikel berkata, saudara sekalian, berilah ruang dalam hidupmu untuk Tuhan bekerja dengan cara yang dia kehendaki. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita melihat bagaimana Elisa ingin membalas kebaikan yang diperlihatkan oleh wanita ini, saudara sekalian. Kita melihat Matius 10 ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Jadi dalam ayat 13 Elisa berkata, engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat untukmu? Nah, saudara sekalian, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja dan kepada tentara? Ternyata Elisa seorang yang akrab dengan raja dan orang-orang besar pada masanya. Dan kebaikan wanita ini telah membawa diri Elisa berpikir, kayaknya cocok wanita ini diperkenalkan dengan raja dan orang-orang besar pada masa itu untuk menerima berkat karena kebaikannya. Dengan relasi-relasi ini, ia dapat mengembangkan dan memperbanyak kekayaan sebenarnya, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Karena dia mendapat sebuah kehormatan dari Elisa, di mana Elisa mau memperkenalkan dia kepada raja dan juga kepada kepala tentara. Relasi-relasi yang tidak semua orang bisa berjumpa dengan raja, tidak bisa semua berjumpa dengan panglima di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi Elisa menawarkan itu kepada wanita itu. Tetapi apa jawaban wanita Sunem itu? Ayat 13, mari kita lihat sesuatu yang sangat menarik. Kata wanita ini, adakah yang dapat kuberikan tentang kau kepada raja atau kepada tentara? Elisa jawab perempuan ini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ya. Jawab itu sederhana saja. Dia tidak merasa ada mujizat terjadi. Dia tidak merasa, wow, aku mau diperkenalkan dengan seorang raja, aku mau diperkenalkan dengan panglima tentara. Ini sesuatu yang sangat menguntungkan. Tidak. Dia bukan orang yang tergila-gila dengan berkat jasmani, dan bukan tergila-gila dengan sebuah popularitas karena namanya mau diperkenalkan dengan raja Israel, mau diperkenalkan dengan panglima tentara di sini. Tidak. Dia tidak mempunyai sebuah keadaan yang begitu antusias untuk meraih sebuah berkat yang sangat besar yang tidak semua orang bisa memilikinya. Tapi dia katakan gini, aku tinggal di sini, di Sunem. Artinya apa? Ia tidak merasa kurang dalam hidupnya, cukup buat dia. Kemudian ketika dia kata aku tinggal di sini, ia merasa cukup dan bersyukur atas hidupnya, dan ia puas dengan hidupnya. Di sini kita bisa melihat dia memiliki hati agape yang hebat, kasih yang memberi tanpa menuntut balas sedikit pun dari Elisa. Walaupun Elisa sudah memberikan sebuah upah yang sangat besar mau diperkenalkan dengan raja dan tentara, tapi dia tidak. Dia bilang, saya sudah cukup di sini,
tidak perlu lagi ditambah-tambah lagi. Ia memiliki kasih yang dahsyat, kasih Allah, yang memberi makan, membangun kamar atas, dilengkapi perabot untuk Elisa tanpa pernah minta imbalan sedikit pun, tanpa minta balasan sedikit pun. Bahkan yang paling hebat dari wanita ini, tanpa merasa rugi sedikit pun dalam memberi pengabdian kepada Elisa. Ini sesuatu yang perlu kita pelajari dan perlu kita teladani. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting di dunia ini. Kita bukan orang penting, yang penting adalah pribadi Yesus Kristus dalam diri kita. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu, kita bukan untuk minta supaya diakui betapa hebatnya saya bisa memberi sesuatu, betapa hebatnya saya bisa memberikan tempat kantor, bisa memberikan kendaraan, bisa memberikan fasilitas buat kemajuan BKG, buat kemajuan gereja. Tidak, kita bukan orang penting bila kita sudah mengkontribusikan sesuatu, berkat, potensi, skill, dan segala sesuatu kita berikan. Itu bukan karena kita orang penting, tapi karena kita sadar kita sedang melayani pribadi yang maha penting dalam kehidupan kita, sehingga kita harus mengeluarkan sebuah pemberian kontribusi yang the best bagi Tuhan dalam sebuah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa sedikitnya manusia di bumi ini seperti perempuan Sunem ini. Ia tidak pernah merasa terganggu ketika ada hamba Tuhan datang ke rumahnya. Justru dia merasa rugi bila tidak memberikan servis, fasilitas, tidak memberikan support makanan yang bisa diberikan. Dia merasa rugi. Dia bukan merasa dirugikan. Ini sebuah pembelajaran bagi kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, jangan pernah merasa rugi, tapi bersyukurlah bahwa kita diberi kesempatan untuk melakukan itu. Siapa yang tidak ingin direkomendasikan dengan raja? Saat ini sedang ada pilkada yang begitu heboh, ya, semua orang berusaha agar bisa dekat dengan calon dan sebagainya. Wanita ini tidak ada sedikit pun sebuah desakan kepada Elisa untuk bisa kenal dengan raja. Dia tidak mempunyai ambisi sampai di area itu. Walaupun Elisa telah memberikan rekomendasi akan diperjumpakan dengan raja di Israel atau mendapatkan jabatan yang tinggi, karena Elisa mempunyai kenalan juga angkatan militer. Siapakah yang tidak menukarkan desa dengan kota? Tentu semua orang ingin mengalami perubahan hidup. Kalau kita bisa berkenalan dan kita mempunyai hubungan dengan raja, tentu ada kontribusi yang bisa diberikan kepada kita dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, kita belajar dari wanita ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena saudara sekalian, dia memiliki sebuah pola hidup yang luar biasa. Tata krama kampung dengan pembicaraan yang terhormat, penghiburan berkelas di istana, itu tidak menjadi daya tarik bagi dia. Bagi dia di Sunem saja itu cukup. Hari ini lewat perempuan Sunem ini Tuhan ingin mengajar kita belajarlah mengucap syukur dengan apa yang ada, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang bisa kita berikan. Itu saja sudah cukup. Itu luar biasa saudara sekalian. Ya. Tadi saya katakan, siapakah yang tidak ingin menukarkan desa dengan kota, tata krama kampung dengan pembicaraan terhormat dan penghiburan berkelas istana. Elisa bertanya kepada Gehazi, apa yang dapat keperbuan? Ternyata Gehazi katakan, dia belum punya anak dan suaminya sudah tua, dalam ayat 14. Berkatalah Elisa pada perempuan Sunem itu, pada waktu seperti minggu ini, seperti ini juga Tuhan, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dalam ayat 15. Tidak pernah dia memohon kepada Elisa, doakan aku supaya punya anak. Tetapi Tuhan menggerakkan hati Elisa dan memberikan otoritas profetik kepada wanita itu. Tahun depan, hari ini seperti hari ini, kamu akan menggendong anak laki-laki. Janji anak tersebut terjadi sedangkan perkataan Elisa sebagai upah kejutan atas kebaikan yang ditujukan perempuan Sunem dengan suaminya kepada Elisa. Sekalipun suami sudah tua dan tidak punya anak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi yang mengasihi.
Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, fakta wanita itu punya suami sudah tua, tidak mungkin punya anak. Tapi orang yang percaya pada firman bisa membalikkan keadaan, sama seperti Sarah, Abraham yang udah usia lanjut 90-an dan 100, bisa Tuhan karuniai anak. Jadi saudara sekalian, firman tidak pernah terganggu dengan keadaan kita. Apakah COVID itu begitu hebat? Tidak bisa mengganggu berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak ada yang bisa merebut dari kehidupan kita. Bapak Ibu, setelah anak yang besar terjadi masalah, yang menjumpai ayahnya dan berkata pada ayahnya, kepalanya sakit dan dia mungkin mengalami suatu keadaan fisik yang tidak menyenangkan, peningkatan panas suhu dan secara gratis hingga mencapai 40 derajat Celcius. Bahkan saudara sekalian, tiba-tiba saudara sekalian, di tengah hari anak yang mati dan dibaringkan di kamar atas tempat Elisa, dan ia merahasiakan kematian anaknya kepada siapapun termasuk Gehazi dan kepada suaminya. Dia rahasiakan. Ada hal yang hebat dari wanita ini. Elisa sudah kasih karunia lewat nubuatan yang punya anak. Tiba-tiba anak yang mati. Bapak Ibu, Alkitab tidak menceritakan dia histeris, dia tidak menghiburkan kamu, dia tidak mengutuk dirinya, dia tidak menangis habis-habisan. Dia tenang menghadapi kehidupan yang sangat begitu hebat. Anak yang dia tunggu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi dalam keadaan yang sangat seperti itu, tetap jiwanya tenang. Ia hanya menyampaikan kepada Elisa di Gunung Karmel, ia tidak panik, tidak histeris, ia tenang. Yang dibutuhkan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya dalam menghadapi COVID dan situasi apapun, tenang, jangan panik, jangan bingung, jangan seperti mau kiamat. Masih ada Tuhan, masih ada kuasanya yang bisa memberkati kita, sama seperti wanita sudah ini. Ia sangat menjaga mulutnya. Ya, dikatakan saudara sekalian, ia tahu alamat yang tepat untuk permasalahan yang ia hadapi. Ia pergi ke Gehazi yang telah membuatkan untuk dia punya anak. Dia pergi. Saudara sekalian, setelah jumpa dengan Gehazi, ia datang di kaki Gehazi, sesuatu yang saudara sekalian biasa dilakukan di adat timur sana, yang berlutut dan untuk menambah kekuatan keseriusan pada permohonannya. Tidak ada cara lain di tengah-tengah hidup yang kritis dan bermasalah dan situasi yang mungkin ekonomi kita semakin merosot. Kita perlu merendahkan diri serendah-rendahnya seperti wanita itu, berlutut di depan kaki Gehazi, memohon belas kasihan dan menunjukkan keseriusan. Aku datang kepadamu agar ada satu pertolongan yang bisa kau berikan terhadap anakku sudah mati. Kemudian kalau kita lihat dalam pasal berikutnya, ya, dalam ayat berikutnya, Elisa membangkitkan anaknya dalam ayat 33 sampai 36. Elisa ke Sunem dan anak itu sudah mati. Kemudian Elisa dan sekalian membalikkan dirinya, meniarap atas anak tersebut. Setelah itu meniarap sekali lagi atas anak tersebut, bersihlah anak itu sampai 7 kali dan membuka mata. Berkatalah Elisa, angkatlah anakmu itu. Saudara, dia tidak punya anak, tapi dia menaruh kebaikan kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba Tuhan. Tuhan karunia anak. Tiba-tiba anaknya mati dalam usia remaja. Dan saudara sekalian, Tuhan kembali menyatakan mujizatnya. Dia dihidupkan anaknya. Tetapi ada satu musibah yang terjadi, di mana saudara sekalian, mereka mengalami kelaparan yang hebat, sehingga akhirnya mereka saudara sekalian harus mengungsi ke satu tempat, di mana saudara sekalian tentu harta bendanya sudah habis dan tidak punya apa-apa lagi. Tetapi saudara sekalian, harta kekayaan rumah yang sudah 7 tahun ditinggalkan. Kalau saudara lihat dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 5, di mana mereka harus mengungsi karena kelaparan yang hebat sudah. Dan ketika dia kembali, itu saudara sekalian, harta miliknya tidak hilang. Hasil ladang selama 7 tahun dipulangkan. Dan juga saudara sekalian, apa yang ada tidak diambil sedikit pun kerugiannya. Jadi saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. COVID boleh terjadi, tapi berkat Tuhan atas kita tidak akan pernah hilang. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan mengulas tentang bagaimana wanita Sunem. Ia mandul, suami sudah tua,
namun bisa dikaruniai anak, bahkan anak laki-laki. Anak kandung laki-lakinya mati berjam-jam, berada di kamar atas tempat Elisa, namun bisa hidup kembali. Sekarang nama perempuan itu disebut perempuan yang anaknya hidup kembali. Nama perempuan Sunem itu sesuai dengan nama kampungnya. Di Sunem itu banyak perempuan Sunem, tetapi dia lebih dikenal sebagai wanita perempuan Sunem. Nama perempuan yang anaknya hidup kembali, kita mencatat kematian anaknya adalah peristiwa yang sangat sedih dan tragis, yang menyedihkan, tapi itu peristiwa yang normal bagi manusia pada umumnya. Namun ketika anaknya dihidupkan kembali, ini adalah peristiwa yang sangat heboh, sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat mencengangkan dunia. Kenapa? Karena wanita itu percaya Allah yang disembah Elisa dahsyat dan luar biasa. Jadi nama perempuan sudah diganti menjadi perempuan yang anaknya hidup kembali, menyatakan bahwa wanita Sunem ini wanita yang beriman, luar biasa, dahsyat, dan langkah-langkahnya mencengangkan dunia. Karena Allah ada di pihaknya. Di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan ingin saudara sekalian, dunia mengetahui bahwa saudara dan saya, Allah ada di pihak kita. Sehingga apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin dimungkinkan. Kemudian sesuatu yang hilang dikembalikan anaknya, napasnya, kemudian harta benda hilang dikembalikan juga 7 tahun ditinggalkan. Tidak ada yang bisa merebut berkat Tuhan dari kita bila Allah ada beserta dengan kita, bila Allah menyertai hidup kita. Hal yang membuat hidup kita diberkati menurut takaran Allah, kita harus melakukan sama seperti wanita Sunem ini. Apa yang dilakukan? Dia memberi tanpa balas. Dia mengasihi hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia menservis secara luar biasa. Dia membangun rumah bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi khusus untuk hamba Tuhan yang datang di lantai 2. Perbuatan yang bagaimana yang telah kita perlihatkan kepada Tuhan? Apakah kita bisa melakukan hal sama seperti perempuan Sunem? Harapan saya lewat firman ini, mari kita belajar memberi yang terbaik selagi kita mampu memberi, sehingga hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan sama seperti wanita ini yang tidak punya anak jadi punya anak, anaknya mati bisa dikembali, hartanya 7 tahun tinggal dikembalikan semua, tidak ada yang dihilangkan dan tidak dirugikan. Tuhan selalu ingat apa yang kita kerjakan, dan tidak ada secangkir air putih yang diberikan kepada seorang hamba Tuhan sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan, dan penyertaan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat hari ini. Tuhan Yesus Immanuel memberkati kita semua, memberkati BKG, memberkati hamba-hamba Tuhan di kota Batam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah berbicara, kiranya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dasar dan ajaib, dan menerjemahkan firman-Mu dalam hidup kami lewat firman-Mu. Iman percaya kami bangkit lewat firman-Mu. Kami boleh mengerti bagaimana cara menyentuh hati Tuhan, bagaimana pintu surga terbuka bagi kami di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah satu yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah. Biarlah lewat kesaksian perempuan Sunem ini, itu boleh menjadi satu teladan yang kami boleh ikuti untuk kami tetap diberkati oleh Tuhan. Olehnya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati sekali lagi Tuhan hamba-Mu, Bapak Dr. Surya, Bapak Dr. Peringatan Zebua, Bapak David dan Pak Silitonga, dan seluruh rekan-rekan yang ada di BKG. Tuhan memberkati BKG ini. Tuhan jadikan BKG berkat bagi kota Batam, dan Tuhan memberkati semua gembala-gembala sidang, gereja-gereja yang ada di kota Batam diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur.